Doa pembuka. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau tetap membimbing langkah kehidupan kami, lewat terang firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, diambil dari Yohanes pukul 8:12, demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernahkah kita salah dalam mengambil sebuah keputusan? Atau, pernahkah kita ambil satu langkah yang belum kita pahami sepenuhnya, tetapi tetap kita jalani karena merasa itu sudah benar? Sering kali kita baru menyadari kesalahan itu setelah semuanya berjalan. Seperti pernyataan, penyesalan datang terlambat. Kita sering mengira diri kita sudah benar, sudah kuat, atau sudah layak. Padahal, di tengah situasi dunia yang semakin rumit dan berkembang saat ini, kita justru semakin kehilangan arah, seolah-olah berjalan di tengah keramaian, tapi tidak tahu kemana melangkah. Tapi hari ini, Yesus berkata pada kita, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan Yesus dengan orang Farisi pada hari raya Pondok Daun. Dalam perayaan ini, ada tindakan liturgis, di mana lampu-lampu besar di Bait Allah dinyalakan sebagai simbol bahwa Allah adalah terang bagi umat-Nya. Di tengah situasi itulah, Yesus berkata bahwa Dialah terang itu sendiri, yang disimbolkan di dalam perayaan itu. Artinya, Ia tidak hanya menunjuk simbol itu, tetapi berkata bahwa terang itu sudah datang, sudah hadir, dan kini berada di tengah-tengah kita. Dialah yang selama ini disimbolkan oleh terang di perayaan tersebut. Terang itu berasal dari Allah, dan sekarang hadir dalam diri Yesus. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita telah melewati Jumat Agung, dan akan memasuki Minggu Paskah, di mana Yesus bangkit mengalahkan kematian. Minggu Paskah mengajarkan bahwa keselamatan tidak lahir dari kelayakan dan kekuatan kita. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa dan kegelapan. Keselamatan itu hanya dari Allah melalui Yesus Kristus. Dia hadir sebagai terang dunia. Terang itu masuk ke dalam kegelapan dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Dan terang itulah yang menjadi sumber dan penuntun hidup kita saat ini. Marilah kita terus hidup dalam terang Kristus. Tantangan, kesulitan, dan penderitaan dalam dunia ini tidak dapat kita hadapi hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya di dalam terang-Nya. Terang itulah yang menuntun kita melewati jalan hidup yang tidak mudah dan sering kali gelap. Karena keselamatan kita pasti di dalam Dia, kita memiliki kekuatan untuk tetap berjalan, bukan karena kita kuat, melainkan karena Dia yang menopang. Seperti yang Yesus katakan, Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup,
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terang Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam kegelapan, terang itu tidak pernah padam dalam kegelapan. Terang itulah yang terus menuntun dan menerangi kita, langkah demi langkah, bahkan ketika kita tidak melihat seluruh jalan di depan kehidupan kita. Amin. Doa penutup. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, terlebih firman hari ini. Bantu kami hidup dalam firman-Mu setiap hari dan menjawab panggilan-Mu dengan iman dan ketaatan. Amin. Ilustrasi. Panglima perang di garis depan. Di sebuah kerajaan yang sedang dilanda peperangan besar, hiduplah seorang panglima perang yang sangat mencintai rakyatnya. Musuh telah mengepung gerbang kota, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan ribuan nyawa di dalam benteng adalah dengan menahan serangan pasukan pemanah lawan di sebuah celah sempit di kaki bukit. Namun, celah itu sangat terbuka, dan siapapun yang berdiri di sana akan menjadi sasaran empuk ribuan anak panah yang beracun. Panglima itu tidak memerintahkan pasukannya untuk maju ke titik maut tersebut. Sebaliknya, ia melepaskan jubah kebesarannya, mengambil sebuah perisai kayu yang lebar, dan berjalan sendirian ke tengah celah sempit itu. Prajuritnya berteriak memanggilnya untuk kembali, namun ia hanya menoleh pelan dan tersenyum. Ia tahu bahwa jika ia tidak berdiri di sana, anak-anak panah itu akan melesat melewati celah dan menghujani rakyatnya yang tidak berdaya. Ketika serangan dimulai, langit menjadi gelap karena ribuan anak panah yang meluncur deras. Panglima itu berdiri kokoh, mengangkat perisainya, dan membiarkan tubuhnya menjadi sasaran. Satu persatu anak panah menancap di perisainya, di pundaknya, dan di dadanya. Ia tidak membalas serangan, ia tidak lari mencari perlindungan. Ia hanya diam berdiri, menerima setiap rasa sakit dan hantaman yang seharusnya mengenai orang lain. Hingga akhirnya, suara desing panah berhenti. Panglima itu masih berdiri tegak untuk beberapa detik terakhir, memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa, sebelum akhirnya tubuhnya perlahan tumbang ke tanah yang berdebu. Ia mati dalam kesunyian, dengan tubuh yang penuh luka, namun ia mati dengan tenang karena ia tahu bahwa di belakangnya, ribuan orang tetap hidup karena ia telah memilih untuk menjadi sasaran kemarahan musuh. Di hari Jumat Agung ini, kita melihat pemandangan yang serupa di Bukit Golgota. Yesus Kristus adalah Panglima Agung yang memilih untuk berdiri di celah maut antara kita dan hukuman dosa. Salib bukan sekadar tempat eksekusi, melainkan tempat di mana ia dengan sadar membiarkan dirinya dihujani oleh seluruh murka dan rasa sakit yang seharusnya menjadi bagian kita. Ia diam dan tidak membela diri, membiarkan tubuhnya hancur agar kita tidak perlu hancur. Kematiannya adalah sebuah pengorbanan yang tuntas dan menyakitkan. Tidak ada kemuliaan yang terlihat saat itu, yang ada hanyalah darah, keringat, dan nyawa yang perlahan hilang di tengah ejekan orang-orang yang ia selamatkan. Kita diajak untuk menghargai setiap lukanya sebagai bukti bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Mari kita merenung di bawah kaki salibnya dengan hati yang penuh hormat.
Kematiannya memberikan pesan bahwa untuk menyelamatkan, seseorang harus rela hancur, untuk memberikan kehidupan, seseorang harus bersedia mati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pukul 15.13